Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Pinang rapat-rapat, ada puyuh tak dapat lari. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Boleh Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan mawam. Hadratul Afadil, para alim, para ulama, para ustaz, para tokoh agama, wabil khusus kepada anak-anak Bapak Imam Safi yang kami muliakan hari ini. Semoga Allah SWT sehatkan selalu beliau, amin. Semoga dimudahkan segala urusannya, biar bisa ngajarin anak-anak kita. Betul Ibu? Amin Allahumma. Pada para tokoh agama, tokoh masyarakat, spesial kepada Bapak Lades, terima kasih sudah hadir di majelis ini. Kita doakan semuanya, semoga Pak Kades ini benar-benar mencintai masyarakatnya dan dicintai oleh masyarakatnya. Amin Allahumma. Adik-adik yang berdiri, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, muta'alimin, muta'alimat, sholihin wa sholihat, amin wa amin. Ada yang ngaku Bu? Alhamdulillah wa syukurillah, bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu Bapak, bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan atau ditakdirkan oleh Allah bisa kumpulnya jadi satu dalam rangka ngaji memperingati Isra Mi'rajnya Nabi. Mudah-mudahan ibadahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan sholihah maqbulah indallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semoga semua yang hadir di masjid ini mendapat berkah dari Allah. Amin. Semoga berkah hidupnya, berkah keluarganya, berkah anak cucunya, berkah pekerjaannya, berkah rezekinya. Semangat hadir pengajian, mudah-mudahan tambah baik akhlaknya. Semoga tambah kuat iman Islamnya, tambah semangat ibadahnya, dikabulkan seluruh doa-doanya, dan semoga kita semuanya selamat dunia akhiratnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak yang saya muliakan, sungguh saya senang sekali ini bisa bertemu di sini walaupun dalam keadaan yang kritis. Bu, Ibu, hari ini kan kritis riti-riti, betul-betul. Udaranya dingin, nggak panas, benar? Kalau udaranya sejuk seperti ini, kita sudah mandi, sudah bersih, kemudian dingin-dingin, nggak panas. Ini enaknya ngapain Bu? Enaknya ngaji. Kalau udah dingin-dingin, enaknya ngaji. Masya Allah. Saudara-saudara jauh dari itu ya. Saya senang banget ini Pak Kades, sampai wajah-wajahnya semuanya sangat sampai ke belakang ini
ibu-ibunya, bapak-bapaknya, bintang-bintangnya, Datuk, Pak Imam, ini wajah-wajahnya, wajah-wajah calon penghuni surga semua. Saya teringat akan hadis Rasulullah yang menyampaikan, Innallaha ta'ala ja'ala bani Adam ala samanin bisari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan anak keturunan Adam itu menjadi 8 kelompok. Minha arba'u ahli jannah. 4 di antaranya adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Apa ciri-cirinya Pak Agim? Saya sebutkan satu-satu. Ciri-ciri calon penghuni surga kata Rasulullah, wajhun malihun, wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh syukur, wajah yang penuh dengan senyuman. Nah, ini saya lihat dari tadi wajah-wajahnya ibu bapak walaupun saya katakan terlambat tapi penuh dengan berseri-seri. Alhamdulillah. Inilah ciri-ciri calon penghuni surga. Amin Allahumma. Cuma kadang-kadang saya itu masih mikir, ini ibu-ibu ini kan merasa senyum wajahnya berseri-seri. Ini karena sengaja atau karena jajannya banyak gitu Pak? Karena apa? Dua-duanya ya, alhamdulillah. Ibu kita tuh memang harus sering mengucapkan alhamdulillah. Bu, Bapak, nikmat Allah itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Ini kasihnya pelan-pelan aja ya. Nikmat Allah menjadi berapa kelompok Bu? 2. Satu, nikmat Allah yang disebut dengan daful bala. Yang kedua, nikmat Allah yang dinamakan jalbul manfaat. Nikmat Allah daful bala itu apa Pak Ani? Nikmat Allah daful bala itu karunia Allah yang diberikan kepada kita dalam bentuk kita dihindarkan dari musibah. Ini nikmat Allah yang harus kita syukuri. Contoh, ibu-ibu datang ke sini dari rumah, bapak-bapaknya juga datang ke sini pakai motor, rumahnya jauh, nyampe di sini ban motornya nggak kempes. Ini nikmat berarti kita dihindarkan dari musibah. Alhamdulillah. Ada kita jalan-jalan hari ini gerimis kayak gini, jalan licin, tapi kita nggak jatuh. Itu kita diberi nikmat, namanya nikmat daful. Alhamdulillah. Kita hidup di Tembok, jauh dari banjir bandang sebagaimana sering kita lihat di medsos itu. Kita jauh dari tanah longsor, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari puting beliung. Ini semuanya adalah nikmat yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Itu namanya nikmat apa Ibu? Daful bala. Yang kedua, nikmat Allah berupa apa? Jalbul manfaat. Apa nikmat Allah jalbul manfaat itu? Yaitu nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita dalam bentuk manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan, dalam bentuk faedah-faedah, dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Contoh, hari ini kita sehat walafiat, ini nikmat atau nikmat? Nikmat atau nikmat? Kita bisa ketemu kawan kayak gini dengan senang, kita sehat, tidak sakit, bisa berangkat ngaji. Ini adalah nikmat Allah yang dinamakan apa Bu? Jalbul manfaat. Alhamdulillah. Badan sehat, alhamdulillah. Gaji bisa berangkat, alhamdulillah. Jumpa sahabat
Dalam rangka takdiman, takdiman dalam rangka mengagungkan dan memuliakan kemerdekaan Islam. Selamat ya. Nanti kalau pas saya tulisannya nggak usah diiringin, kalau selawatannya belum diiringin. Setuju? Ibu bapak yang saya muliakan, langsung selawatan apa selamat dulu? Kan ada yang siap-siap saya kemudian langsung makan datang baru. Ibu, hari ini kita sehat alhamdulillah. Tadi siap nikmat luar biasa. Mohon maaf saya izin, saya belum membahas Islam terlebih dahulu. Kita bahas syukur dulu. Sehat itu adalah nikmat Allah terbesar setelah nikmat iman dan Islam. Setelah iman dan Islam, kemudian nomor tiganya adalah sehat kalau kita itu punya uang, kita itu bisa membeli makanan-makanan yang enak, betul? Tapi enaknya makan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Dengan uang kita bisa membeli makanan yang enak, tapi enaknya makan nggak bisa dibeli. Dengan uang kita bisa beli es krim itu enak. Tapi kalau kita dikasih sakit gigi sama Allah, itu nikmatnya es krim hilang semuanya. Betul? Ibu-ibu, bapak-bapak nanam cabai seperti hektar. Cabainya bagus, cantik, nggak ada yang busuk. Kemudian oleh Allah SWT, bapak ini dikasih sariawan saja, itu nggak bisa makan sambal ibu. Walaupun cabainya bagus. Ibu bapak punya uang banyak, beli sofa bisa, sofanya ratusan juta, impor banget. Tapi kalau kantong ibu bapak di sini nggak bisa duduk. Luar biasa. Ada yang punya uang banyak, beli TV-nya itu sampai 72 inch. Tapi kalau mata kita sakit nggak bisa nonton. Betul. Saya pernah kaji di Bowo itu Pak. Saya diceritain di Bowo itu ada kakek datuk itu usianya 97 tahun. Kemudian hari-harinya datuk itu marah-marah terus. Apalagi kalau pas nonton TV, dia bilang, "Cung, ini TV-nya kenapa rusak terus? Gak ada gambarnya, adanya sebut-sebut semua." Kata cucunya, "Kalau ini bukan TV-nya yang rusak, tapi mata datuk yang gak sehat. Sudahlah, besok aku belikan kacamata pembesar." Akhirnya ibu bapak yang saya muliakan, si datuk ini diberikan kacamata pembesar. Ketika dipakai kacamata pembesarnya, datuknya gak bisa tidur. Kenapa aku gak bisa tidur, Pamit? Karena melihat cecak di kira buaya. Itulah susahnya kalau gak sehat. Benar-benar. Makanya ketika kita sehat, diberi kesehatan, jangan lupa syukurnya, diberi kenikmatan,
syukurnya, ditambah rezekinya, harus tambah syukurnya, ditambah nikmatnya, harus tambah syukurnya. Harus disyukuri, usahanya lancar, harus disyukuri, naik pangkat jabatan, harus tambah syukurnya, usahanya lancar, harus tambah syukurnya. Biar fokus. Ibu bapak yang sampaikan, kita langsung ke Isra Mi'raj. Ibu, Isra Mi'raj itu terjadi 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi posisinya Nabi masih periode Mekah. Isra itu secara bahasa artinya berjalan di malam hari. Secara bahasa berasal dari kata asro yusri isro'an, artinya berjalan di malam hari. Kalau Mi'raj itu artinya tanggal Mi'raj. Jadi kalau anak-anak pesantren itu kalau lagi sore, asal kata Mi'raj itu dari akroja. Akroja yukroju uruja, akroja bahwa arijun pada nama wujud akris latak akris makrojun mi'rajun. Mi'rajun itu artinya alat untuk naik yang sering kita sebut tangga. Ini secara bahasa. Isra artinya apa? Berjalan di malam. Jadi misalnya begini, bapak-bapak ini sholat isya di masjid Baitul Ma'mur. Sholat isya di masjid Baitul Ma'mur bapaknya, terus pulang sampai di rumah ibunya bilang gini, Pak, gas kita itu habis. Padahal besok habis syukurnya itu saya puasa. Loh, bapaknya bilang, loh kenapa masaknya harus pagi-pagi banget? Kenapa harus habis syukur masak? Soalnya nanti jam 9 itu tetangga kita itu kan mau pesta. Jadi saya mau di sana. Saya mau jadi penerima tamu. Saya mau masak dulu. Kalau gasnya kita habis, Pak, besok habis syukur saya bisa masak. Terus gimana? Ibunya bilang sama bapaknya, Pak, tolong tukarkan gas ke warung. Nah akhirnya bapaknya ambil kunci kontak motornya di starter, jalan ke warung tukar gas. Ini namanya Isra. Jadi bapak sudah Isra. Sampai di rumah hujannya lebat, gentengnya bocor. Ibunya bilang lagi, Pak, ini hujannya lebat iya malam ini. Ini kalau kita nggak betul yang bocor bisa banjir Pak kita. Terus gimana? Saya ambil tangga yang nanti saya pegangin, bapak yang naik. Ibu ngambil tangga, bapaknya naik kemudian teh. Itu namanya Mi'raj. Jadi kalau besok itu Pak Kades tanya, Pak, ini tadi malam bapak kemana? Kenapa
Isra Mi'raj hadis ini betul secara bahasa. Nah, Isra Mi'raj secara istilah, kalau secara istilah ini bisa dilihat di tafsir At-Tabarani, dikatakan di sana al-Isra'u kana bil jasadi wa ruhi. Jadi perjalanan Nabi dengan jasad dan ruh. Yang kotoran, jadi Nabi berjalan dengan sadar, lama dan tidak mimpi, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra, perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam keadaan sadar dengan jasad dan ruhnya, tidak cuma ruh. Kemudian Mi'raj adalah naiknya Nabi ke langit sampai ke langit menuju ke Sidratul Muntaha, Musawa dan sebagainya. Ibu bapak yang saya muliakan, Isra Mi'rajnya Nabi itu dengan jasad dan ruh. Makanya orang-orang Arab dulu itu ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj itu yang tadinya beriman kembali kafir lagi. Banyak yang murtad itu bahwa karena merasa tidak bersemangat, mosok dari Mekah ke Palestina hanya ditempuh dalam semalam ini nggak mungkin. Bahkan ada ibu, dulu itu ini hadis Bukhari yang disampaikan Aisyah, dinyatakan ada datang seorang laki-laki Quraisy namanya Nadir bin Haris. Dia datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad? Abu Bakar mengatakan, ya, saya percaya. Apakah kamu percaya Abu Bakar bahwa Muhammad itu telah berjalan dari Mekah ke Palestina hanya satu malam? Abu Bakar mengatakan, ya, saya percaya. Dia mengatakan gini, Nadir bin Haris, Abu Bakar, kamu gila. Ini Mekah Palestina itu jaraknya 1.500 km. Kalau sini jalannya, kalau kita sekarang ini Pak, kita ke Jogja, kalau kita ke Yogyakarta lewat Jambi, lewat lintas timur itu jaraknya baru 1.355 km. 1.355 itu sampai ke Yogyakarta. Dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 km. Jadi buahnya lebih jauh lagi. Tapi kok bisa ditempuh dalam waktu semalam saja? Makanya ini orang mengatakan, Al-Bakar, kamu kan pernah ke sana, begitu jauhnya. Kita pakai unta itu 40 malam 40 hari. Kalau untanya nggak sehat, untanya kecapean, itu bisa 50 hari. Ini Muhammad mengatakan cuma satu mau saja. Apakah kamu percaya? Saya percaya. Akhirnya apa itu Bapak yang disampaikan? Abu Bakar mengatakan, jangankan dari Mekah ke Palestina, lebih jauh dari itu kalau yang mengatakan Muhammad, saya percaya. Saya percaya Abu Bakar. Dari dunia barat sampai timur ditempuh dalam waktu 1 jam saja, saya Abu Bakar langsung percaya. Makanya Abu Bakar waktu itu langsung disebut sebagai Asyik. Ini pertama-tama Abu Bakar dinamakan As-Siddiq. Kenapa kok disebut As-Siddiq? Karena Abu Bakar orang yang pertama kali membenarkan ucapan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajarannya Ibu Bapak? Ini mulai pengajian serius. Pelajarannya adalah kita harus beriman seperti imannya Abu Bakar. Kita harus yakinnya bahwa apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari Rasulullah, kita wajib percaya 100%. Setuju? Kalau Bapak Ibu nggak percaya
Dengan Pak Kades itu percaya cuma 60% nggak masalah. Bapak Ibu nggak percaya dengan menteri-menteri yang di Jakarta itu nggak masalah. Tapi kalau yang datang dari dua sumber ini, dari Allah dan Rasulnya, maka kita wajib mempercayainya. Sepakat? Sepakat? Contoh ini Bu. Nabi Muhammad mengatakan aurat perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ibu percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Dilaksanakan apa tidak? Halo? Tetap pakai kayak gini ya? Boleh saya jelaskan? Halo Ibu. Ini saya senang banget nih bapak-bapak, ibu-ibunya ini jangan kenalan pakai kerudung bagus-bagus, semuanya cantik-cantik kayak gini, luar biasa. Ini kerudungnya macam-macam ya, ada biru, ada hitam, ada oranye, ada merah, ada coklat, ada yang berbunga-bunga, ada yang sekali bayar, ada yang dua kali bayar, ada 3 kali bayar. Tapi walaupun kita asal kerudungan dan dia mau ngaji, alhamdulillah. Boleh selfie, main TikTok, main Facebook, main Instagram boleh, tapi ini pohon kerudungnya tetap dipakai, jangan dilepas. Setuju? Setuju? Soalnya Bapak Imam hari ini itu kita itu kalau apa namanya? Kalau bagus banget itu susah banget. Alhamdulillah kalau disulikan susah. Kalau di Rimbo itu, kalau di Rimbo juga agak apa ya? Kayak metropolitan itu. Jadi banyak yang ibu pakai kerudung, bajunya panjang tapi belahannya sampai sini, belahannya sampai paha. Jadi kalau berjalan itu nampak. Nah ini kan susah. Di sini nggak ada ya. Sini nggak ada Bu. Kalau ada itu membingungkan Pak Kades. Kata Pak Kades ini dilihat dosa, tidak dilihat batin. Diri bujang itu pakai bujang, perintis lah bisa perintis. Dari perintis itu pakainya sampai terasa. Saya naik motor, maaf ya kalau ceritanya zaman akhir. Kalau zaman dulu itu hanya di Jakarta, sekarang sampai di bujang. Saya naik motor kayak ini sendirian. Terus di depan saya itu ada ibu-ibu muslimah, dia pakai jilbab, pakai baju kurung, pakai rohnya juga panjang. Tapi dia boncengnya kakinya di akhirnya apa? Betisnya hitam. Saya di belakang itu lihat betis terus. Akhirnya saya mikir ya Allah, ini kalau saya terus karena saya berusaha terus gitu. Akhirnya saya lihat nawa itu nyali betis di langit alam. Ketika saya salib, alhamdulillah aman. Tidak lama kemudian, ini yang mudah-mudahan dari ini. Tidak lama kemudian, saya disalib oleh remaja putri yang naik motor sendirian, dia itu pakai celana pendek. Tadi nyari apa? Nyari betis, dapetnya apa? Celana pendek. Allah, gimana saudara usahanya betis, kayak gini. Artinya saya paksa lagi. Nawaitu nyali celana pendek di langit. Dan sekali lagi apa? Ternyata belum selesai loh di Rimbo Bujang itu. Saya pas nyari kayak gitu, ada lagi remaja putri boncengan pakai motor berdua, yang bonceng itu kaosnya ketat sekali, ketat sampai punggungnya nampak, punggungnya nampak. Tapi apa ya Allah, kan pertama-tama saya lihat betis, saya berusaha saling betis itu. Dapatnya kok celana pendek. Ketika dapat celana pendek, saya berusaha lihat celana pendek, terus akhirnya saya lagi. Dapatnya
dan ibu kalau sama telur ayam suka apa enggak? Telur ayam itu enak apa enggak? Didadar, diceplok, dibikin mata sapi gitu. Ibu nggak mungkin ngomong begini, saya nggak suka telur ayam karena dia tuh keluarnya dari bubur ayam gitu. Telur ayam nggak enak. Kalau ibu ngomong kayak gitu, bukan telur ayamnya nggak enak, lidah ibu yang sakit, bukan. Makanya ibu, dan kebatilan itu kebatilan walaupun disampaikan oleh tokoh nasional sekalipun. Ini bapak-bapak Kasmas, ada dari Raja saya sampaikan ya. Beberapa waktu yang lalu itu ada tokoh nasional menyampaikan begini, semua agama itu benar, semua agama baik, semua agama akan menghantarkan ke surga, jangan fanatik. Orang ngomong kayak gini betul atau betul Bu? Betul atau betul? Enggak betul ini. Ini bahaya. Kalau orang mengatakan semua agama benar, titik sampai di situ itu enggak benar. Yang benar adalah semua agama benar menurut kepercayaannya masing-masing. Semua agama benar menurut keyakinannya masing-masing. Kalau kita yang benar apa? Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Inna dinna indallahi. Terus yang Kristen yang ini yang benar gimana? Bukan urusan saya. Saya ngurusin yang Islam saja. Yang penting kita saling menghormati, lakum dinukum. Ini yang pertama. Jadi kalau punya ngomong itu profesor, doktor, guru besar, nasional, kalau mengatakan semua agama bagus ini sampai di sini bahaya. Bahaya bagi kita jangan ada. Nanti akhirnya apa? Efeknya adalah anak-anak muda kita, generasi muda kita dia kalau kemana-mana akhirnya bisa berubah. Ketika Desember ikut nakalan, ketika Rojak ikut Islamiro, ketika nyepi ikut nyepi, ada Waisak ikut, ada Imlek ikut Imlek, Maulid Nabi ikut Maulid Nabi. Ketika ditanya kenapa kok kayak gitu Jum? Kan semua agama bagus, kan semua agama baik. Ini bahaya apa bahaya? Bahaya apa bahaya? Ini namanya tidak punya prinsip. Ibu, kalau tidak punya prinsip itu kalau ditumbuh-tumbuhan, kalau di sayuran namanya apa Bu? Halo Bu. Kalau sayur-sayuran yang nggak punya prinsip itu apa Bu? Tauge itu nggak punya prinsip Bu. Kemana-mana ikut aja. Orang bikin soto tauge ikut, orang bikin bakso tauge masuk, orang bikin ketoprak tauge ikut, orang bikin rawon tauge ikut, orang bikin tahu susu tauge ikut. Tauge itu ikut, semuanya nggak punya prinsip. Makanya tauge itu bengkok semua, nggak ada tauge yang lurus. Kalau itu nggak percaya bisa beli di pasar, beli 2 kilo tauge, taruh di lantai, pilih mana yang lurus kan. Nah Muslim itu nggak boleh bermental tauge, harus tegas sekali la ilaha illallah. Selamanya sampai mati tetap la ilaha illallah. Islam adalah agama yang paling benar. Ini adalah nilai-nilai keimanan yang harus kita yakini dalam umat Islam ini. Ibu, iman inilah yang akan menyebabkan kita masuk surga. Betul-betul. Ibunya solihah, bapaknya solih, bapaknya beriman, ibunya beriman, insya Allah kita akan masuk surga bersama-sama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Soalnya Bu, ada orang yang gak masuk surga sama-sama. Ada yang bapaknya masuk surga, anaknya masuk neraka, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak Bu? Ada yang bapaknya masuk surga, anaknya di neraka, ada nggak?
Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi, dia berada di surga yang tinggi. Tapi ayahnya Kan'an itu produsen berhala, tukang buat berhala, dia dijual. Makanya Nabi Ibrahim berada di surga, ayahnya di neraka. Alhamdulillah. Ada lagi yang suaminya di surga, istrinya di neraka. Siapa bu? Suaminya di surga, istrinya di neraka. Siapa? Nabi Lut. Nabi Lut di surga bu, istrinya di neraka. Siapa yang tahu namanya istrinya Nabi Lut? Saya kasih hadiah, kelas segan. Ada yang tahu bu? Istrinya Nabi Lut siapa? Istrinya Nabi Lut adalah Lut. Ibu Lut. Kalau ibu susah. Istrinya Nabi Lut itu adalah Wa'ilah. Nama aslinya itu Wa'ilah. Wa'ilah ini diterangkan Lut di surga. Ada lagi yang istrinya di surga, suaminya di neraka. Siapa? Fir'aun. Asia itu di surga, Fir'aun di neraka. Ada lagi yang suaminya di surga, istrinya di surga, anaknya di surga, cucunya di surga, umatnya di surga. Siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua yang hadir ini akan masuk surga semuanya. Amin. Dan yang lebih parah lagi Bapak, ada yang suaminya di neraka, istrinya di neraka. Aduh, siapa kira-kira? Halo? Ada suaminya di neraka, istrinya di neraka. Siapa? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, gitu ya. Abu Lahab di neraka, istrinya di neraka. Siapa nama istrinya Abu Lahab? Ada yang tahu? Siapa? Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab itu namanya adalah Arwa binti Harb bin Umayyah. Itu namanya. Julukannya siapa Pak Amin? Julukan istrinya Abu Lahab itu adalah Ummul Jamil. Apa artinya? Ibunya kecantikan. Jadi istrinya Abu Lahab itu kakaknya cantik sekali, luar biasa. Dia pipinya itu putih kemerah-merahan, bukan putih pucat, tapi putih kemerah-merahan, seperti apel Australia. Kalau ibu suka sini kan seperti apel malam. Itu luar biasa. Tapi mau cantik seperti apapun, kalau dia datang, kalau dia ada beriman, tetap merangkak tempatnya. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah ini. Dia pertama. Jam 10:10 masih bu? Terus itu menghina, ini usaha bukan gitu. 5 menit sepakat, setuju? Oke, yang kedua adalah Isra Mi'raj ini keluar dari logika kita, dari akal-akal sendiri. Ini saya sampaikan mudah-mudahan ibu tahu. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi mengalami 4 dimensi alam. Pertama, Nabi dari Mekah ke Palestina, Bapak, ini dinamakan alam nasut, alam manusia. Nabi itu ketika dari Mekah ke Palestina, dia mampir ke Madinah, sholat di Madinah, mampir di Bukit Tursina. Ketika Nabi Musa dia menerima wahyu, dan dia di Masjidil Aqsa sholat juga. Ini namanya alam apa ibu? Alam nasut. Kemudian Nabi naik ke langit, ini namanya alam malakut. Makanya Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj, dia di langit pertama ketemu dengan nabi-nabi.
Coba saya tanya, mas-mas, mbak-mbak, abang-abang, ibu-ibu, Nabi di hari pertama ketemu Nabi siapa? Nabi Muhammad ketika anak Islam ketemu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua ketemu siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Muhammad ketika Mi'raj di langit ketiga ketemu siapa? Nabi Yusuf. Ya. Kemudian langit keempat ketemu Nabi Idris. Langit kelima ketemu Nabi Harun. Langit keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ketika ketemu Nabi Musa langsung nangis karena dia sudah tahu bahwa umat Nabi Musa dan umat Nabi Muhammad itu lebih banyak umatnya Nabi Muhammad. Di langit keenam ketemu Nabi Musa. Di langit ketujuh ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian inilah yang dinamakan alam malakut. Yang pertama alam nasur, yang kedua alam malakut. Ini ketemu. Kemudian dalam Mi'raj Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka, Nabi melihat orang disiksa, Nabi melihat orang-orang yang mendapat nikmat. Perumpamaan banyak banget itu. Yang akan kita bahas di sini. Itu namanya alam jabarut, alam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi naik lagi dari Sidratul Muntaha ke Mustawa. Itu namanya alam lahut, alam ketuhanan, alam keilahian, di mana malaikat aja nggak bisa menembus ke sana, nggak bisa. Hanya Nabi manusia agung yang bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan, pelajarannya apa Pak Andi? Ini saya harus beri. Pelajarannya apa Pak Andi? Dari yang kedua, halo Bapak Ibu. Kalau tadi pelajaran pertama kan kita yakini semua datang dari Allah dan Nabi adalah benar 100%, kan? Yang kedua pelajaran Islam adalah kita yakini Allah Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa. Makanya kalau kita ada sesuatu hal, ada masalah, yakin saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan selesai. Dulu Bu, ketika saya nyantri di pondok pesantren, Pak Kiai saya itu bilang gini, Min, kalau kamu hanya ingin sekedar makan pisang, gak usah nanam pisang, terlalu lama. Terus gimana Kiai? Kamu ikuti saja orang yang punya pohon pisang, pasti akan dikasih. Pas saya ngomong ini dalam hati saya ngomong, Pak Kiai itu namanya normal gitu. Saya ngomong kayak itu, Pak Kiai saya ngomong beliau melanjutkan, Min, dalam hidup ini kalau kamu kepingin hanya kepingin punya uang, hanya kepingin punya kendaraan, hanya kepingin punya rumah, hanya kepingin punya bisnis, ikuti saja yang punya segala-galanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai, Masya Allah. Dulu itu Pak saya pernah nonton video ini ada seekor elang itu ular. Dia berkelahi dengan ular. Berkelahinya di bumi, di tanah berkelahinya. Kemudian elang hampir kalah. Elangnya dililit sama elang sampai kehabisan nafas. Hampir mati si elang ini. Akhirnya elang mengubah bidang tempurnya. Ular ini dibawa ke langit, dibawa ke udara. Ketika elang membawa ular ke udara, ular ini kehabisan nafas. Dia tidak menguasai medan tempur. Akhirnya apa? Dengan leluasa elang membunuh ular ini. Apa yang artinya Pak Ami? Kalau kita punya masalah di masjid, masalah di keluarga, masalah dengan besan, masalah dengan menantu, masalah dengan anak, nggak usah bertempur di sini. Rubah medan tempur kita.
Bu? Kalau di kampung saya itu, kalau dipanggil itu diem saja, tapi matanya melontok, itu namanya ikan asin. Ikan Bu? Ibu ini punya semut dalam banget. Airnya habis karena kemarin itu tanda-tandanya apa? Katakan semuanya. Kalau ibu punya kayak gitu itu tanda-tandanya hujan akan segera turun. Tidak ada kemarau yang terus berkepanjangan tanpa henti. Tidak ada badai yang tidak berlalu. Tidak ada malam yang akan berbulan terus-menerus. Betul. Malam itu bukan di maghrib agak gelap, isya gelap, semakin gelap, terus semakin gelap, nanti akan muncul fajar. Kalau ibu punya masalahnya kok semakin berat, semakin mentok, ini tidak bisa apa-apa. Oh, ini berarti akan selesai. Kalau itu masalahnya selesai. Benar atau benar, Bu? Makanya kita harus dekat-dekat saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kuasa. Saya tanya ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kenal nggak dengan Presiden Amerika? Siapa namanya, Bu? Donald Trump, ya kan? Bapak-bapak kenal Donald Trump? Kemarin kita ceritain, Donald Trump mengancam Timur Tengah, khususnya Gaza. Donald Trump mengatakan kalau tawanan Israel, tentara Israel yang ditawan oleh Hamas dan tidak segera dibebaskan sampai saya dilantik jadi presiden, karena Donald Trump dia mengatakan dengan sombongnya itu ini, hell will break loose in the Middle East. Apa itu tahu? Saya nggak ngerti sih. Yang penting penampilan. Artinya adalah hell will break loose in the Middle East. Itu artinya neraka akan pecah di dunia. Tapi apa yang terjadi bapak-bapak? Yang jadi neraka adalah Amerika. Betul. Los Angeles yang jadi neraka. Betul. Hanya sekejap saja. Sekarang kebakarannya sudah sampai ke New York. New York sudah mulai kebakaran. Allah hanya pilih berapa, Bu? 2 tentara, api dan angin. Kota yang luar biasa ini habis gara-gara kesombongan Donald Trump. Betul. Amerika Serikat itu, Bu, dia membantu Israel mendanai Israel untuk menyerang Gaza itu habis 290 triliun. Tapi sekejap mata dibakar oleh Allah Los Angeles. Hari ini kerugiannya mencapai 4.200 triliun. Ini kalau mudah banget bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah punya segala-galanya. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Beliau kehendaki. Allah mencabut kerajaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah memuliakan siapa saja yang Dia kehendaki. Allah merendahkan siapa saja yang Dia kehendaki. Biar kita khair dalam genggamanku ya Allah segala kebaikan. Betul betul. Kalau Bapak Ibu belum percaya, ayat ini dilanjutin begini. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bil ghairi hisab. Allah memasukkan malam ke dalam siang bisa. Allah memasukkan siang ke dalam malam bisa. Tadi siang terang benderang, sekarang gelap gulita. Allah mudah banget. Betul. Apalagi kalau hanya menimbulkan penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, kecil banget. Allah itu mematikan orang yang hidup bisa, menghidupkan orang yang mati bisa. Apalagi kalau hanya menyalurkannya ke utang-utang kita, gampang banget bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang banget. Apalagi kalau hanya membahagiakan kita semua yang ada di sini, bagi Allah adalah sangat mudah. Betul, Bu?
lagi roboh, betul nggak? Ini yang berada di tiang itu yang kami lakukan itu yang di tiang itu kalau tiangnya roboh, betul nggak? Kalau kita bersandar pada orang kaya, kalau orang kaya yang bangkrut, kita bangkrut, betul nggak betul? Kalau kita bersandar pada orang yang pejabat yang pensiun, kita nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita sandar kepada Allah, Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah roboh, Allah maha kuasa, semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu adalah harus semangat, semangat ya. Dan ini penting, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Ibu apapun yang terjadi pada diri kita itu baik bagi kita. Hanya kita aja yang ngerti. Seolah-olah itu bagus, itu jadi susah ya. Enggak, apapun yang sudah ditakdirkan kepada kita, walaupun itu seolah-olah nggak bagus menurut kita, itu pasti terbaik. Saya kasih contoh. Contoh kisah nyata. Dulu tuh ada tukang beca. Tahu tukang beca? Tukang beca itu kalau sekarang ada bentol ya. Ini tukang beca pantau. Dia tukang beca itu. Kalau di sini nggak ada ya. Di Medan di mana? Masnya gede, bapak tahu. Tukang beca itu tahu beca ya bu? Tahu kan? Nanti saya cerita yang nggak tahu. Tahu kan? Nah, beca itu bu, dia naik beca itu sehari itu paling ramai itu dapatnya 100.000. Dia itu naik beca itu. Itu sehari kalau ramai 100.000. Kalau sepi 40.000, kadang-kadang 60.000, kadang-kadang 30.000, 20.000. Sehari itu kayu beca capek. Pada hari Kamis ini saya nyata. Pada hari Kamis istrinya tukang beca itu ngomong, Pak, anak kita yang kuliah di luar kota namanya Sati, itu dia minta bayar uang tengah semester, ujian tengah semester. Hari Senin itu Pak, Sati akan UTS, ujian tengah semester, dan harus bayar 1.500.000. Berapa bu? 1.500.000. Hari apa bu? Hari Kamis. Harus bayar anaknya yang namanya Sari 1.500.000. Kata ibunya, Pak, kalau Sari nggak bayar uang UTS 1.500.000, Sari nggak boleh ikut ujian. Bapaknya mikir, ini hari Kamis, besok Jumat, terus Sabtu, terus Ahad, 3 hari. Ini uang dari mana? Kalau dia nanya beca dapatnya berapa bu? Dapatnya berapa? Sampai hari Ahad berapa? Halo, dapatnya berapa bu? 300.000 kalau rame semua. Kalau hari-harinya rame semua itu dapatnya 300.000. Bapaknya mikir uang dari mana? Gara-gara saking mikirnya itu bu, si tukang beca ini akhirnya masuk angin. Akhirnya sakit malah nggak bisa naik beca. Ibunya bilang gini, Pak, bapak ini pakai sakit segala, gimana saya ujian? Kamu kalau nggak bisa naik beca, kita dapat uang dari mana? Kenapa kamu harus sakit? Ibunya tuh marah-marah kayak gitu bu. Bapaknya sakit. Akhirnya ya sudah mau sakit, akhirnya sakit. Pak tukang beca ini dia ahli jamaah di masjid. Ini berarti kan? Si tukang beca ini ahli jamaah. Ketika sampai di jamaah, mau tahannya, orang-orang masjid bilang, Pak Imam, ini Pak Fulan yang menarik beca itu dia kok nggak datang ke masjid, sholat Jumat nggak datang, malam Sabtu nggak datang, sekarang juga nggak datang ke masjid. Itu saya akan tanya tetangga-tetangganya dia sedang sakit. Nah, terus gimana kata Pak Imam? Pak Imam, izinkan kami nengok bersama-sama ke rumah Pak Fulan tukang beca itu. Kata Pak Imam begini bu, kalau nengok yang sakit tukang beca sama-sama saya nggak setuju. Nah, terus gimana Pak Imam? Kenapa nggak setuju? Soalnya saya khawatir nanti kalau istrinya itu pas nggak punya gula, pas nggak punya kopi, pas nggak punya teh, nanti malah ngerepotin. Lagi belakang ruang tamu Fulan itu kan sempit, nanti kita jadi berdesak-desakan di sana. Terus gimana Pak Imam kalau kayak gitu? Pak Imam bilang gini, sekarang nengoknya itu
apa namanya itu, dia nengok pertama. Dia bilang gini, assalamualaikum sama istrinya tuh. Bapak sakit ya? Iya. Akhirnya datang. Pak, kamu tuh sakit sejak kapan? Kok gak pernah ke masjid? Bapaknya bilang gini, Pak, tukang becaknya tadi malam Jumat. Ya hanya berapa Bu? Satu kali kan? Malam Jumat. Akhirnya sudah Pak, mudah-mudahan sembuh. Saya pulang dulu ya, dia nggak ngambil amplop, ditaruh di bawah batang 100.000. Berapa kali hanya? Satu, 100.000. Padahal kalau becak, 100.000 seharian tuh. Datang lagi kawannya, Pak, katanya sakit ya. Apa yang dirasakan? Dia bilang, panas dingin. Akhirnya dia pulang, ya sudah, mudah-mudahan sembuh. Saya pulang dulu ya. Naruh di batangnya lagi satu amplop isinya 100.000. Hanya berapa Bu? Dua kali. Berapa ratus ribu? 200.000. Datang lagi, Pak, ini masjid sepi karena kamu tuh gak datang ke sana. Kamu sakit ya? Dia bilang, iya. Dan kasih amplop lagi isinya 100 lagi sampai jam 10:30 gitu. Terus bergiliran jamaah masjid itu. Dan istrinya bilang, Pak, ini kok amplopnya banyak banget di bawah bantal. Saya rapikan ya, dirapikan. Istrinya bilang gini, Pak, bagaimana kalau saya buka? Pak, kalau saya buka langsung saya rapikan bulan Ramadan, boleh silakan. Ini biasa kata istri itu kalau namanya pertolongan nggak sabaran. Akhirnya dibuka ya Pak. Ketika dibuka, dihitung Ibu, perhatikan ini, dibuka dulu istrinya menjerit Bu. Dia bilang, Pak, surplus Pak. Surplus gimana? Ini 2 juta jumlahnya. Kita butuhnya berapa? 1,5 juta. Mendengar kata 2 juta, bapaknya langsung teriak, langsung bangkit dari tidurnya. Berapa? 2 juta gitu. Dia langsung sembuh. Padahal apa tadi? Butuhnya berapa Bu? 1 juta untuk bayar UTS, dapatnya dari Allah berapa? 2 juta hanya dikarenakan sakit. Kalau naik becak, berbecak nggak mungkin dapat 2 juta. Akhirnya bapaknya bilang gini, Bu, telepon Sani, minta nomor rekeningnya, kita transfer melalui Briliant. Tapi ini udah mau bantu Pak Kalau pada lebih. Telepon Sani, kalau kirimin nomor rekening, itu mau transfer. Kata Sani bilang gini, Bu, katanya tadi Bapak bilang belum ada uang. Ibu juga bilang belum ada uang. Ini sekarang ada. Ibunya bilang gini, Bu, saat untuk Bapak untuk sakit, saat sekarang aku uang dulu. Malah surplus kamu butuhnya 1.500, Bapak sudah butuh 2 juta. Tadi ketika awal-awal Bapaknya sakit itu bilang Bu, Bapak sakit gitu kan? Tapi Allah berkehendak lain. Jadi semua yang ada yang terjadi pada diri kita itu Bapak Ibu pasti sesuatu yang baik. Alhamdulillah. Itu Bapak yang saya muliakan. Ini sudah ke-10 Masya Allah. Kita akan ngomongin sholat. Cukup sekian aja Ibu ya. Cukup sekian saja. Saya mengingatkan aja dulu begini Pak Imam Sarki sih ada SK dari Fasilitas tentang amil. Ada. Besok kalau Bapak Ibu fikir zakat itu gini Bu. Kalau ambil itu harus dapat SK dari Basnas. Karena ambil itu harus dianggap penguasa. Dan Basnas itu udah sultan kalau bahasa kami. Nah sultannya itu adalah pemerintah. Pemerintah akan Basnas. Makanya ambil itu sahnya itu ketika dapat SK dari Basnas. Apakah kalau nggak dapat SK dari Basnas boleh Pak? Boleh, tetapi ambil nggak berhak. Nggak berhak dapat bagian dari zakat itu. Itu nggak berhak. Tapi kalau sudah dapat SK nanti berhak. Ini Bu Bapak yang saya muliakan. Nanti monggo sini mestinya masjid Baitul Makmur, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa. Nanti via saja. Nanti akan diletakkan di sana, ditembuk, kemudian kita nanti akan turunkan SK, jadi ambil dan dia berhak semuanya ambil berhak
fakir, ada miskin, ada apa, ada yang ada 8 kelompok itu nanti tanya kepada Pak Imam, insya Allah biar kita dapat semuanya. Ini anak-anak yatim sini kalau memang bisa bekerja sama dengan Basnas itu memang bisa. Kita adakan sebuah acara nanti Basnas bantu berapa, sini ada kas berapa gitu. Insya Allah bisa kita kolaborasi supaya bisa melihat. Yang jelas, insya Allah hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Banyak sekali yang akan saya sampaikan, tetapi kalau sudah jam 10 lebih, masya Allah, mohon maaf atas segala kesalahan. Intinya saya ingin saja sholat itu wajib, betul betul. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya setelah buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an sani wa daraji, adu fatayati rotal alamin, ya uhairatu diwal karami, al-fatayati rotal alamin, ya uhairatu diwal karami. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan, jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an sani wa daraji, ada fatayati rotal alamin, ya uhairatu diwal karami, al-fatayati rotal alamin, ya uhairatu diwal karami. Sallallahu alaihi wasallam. Minta waktu 2 menit ya Bu, isi ya Bu, kelas. Kelas 2 menit ini kita sholat. Insyaallah. Ibu, sholat itu gak ganggu pekerjaan kita. Makanya kita harus sholat. Sholat itu waktunya kan sudah, misalnya dulu itu sini jam berapa Bu? Jam 1, setengah 1, ya hampir jam 1. Itu memang waktunya kita istirahat. Waktu dulu itu waktu kita istirahat itu Bapak. Jadi orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Malaysia, orang manapun juga, kalau tengah hari itu waktunya istirahat. Kita sebagai orang Islam hanya disuruh melaksanakan sholat duhur 4 rakaat di sela-sela istirahat kita. Paham? Kemudian waktu asar itu jam berapa? Taruhlah jam 4 ya. Jam 4 kita kerja berapa hari seharian? 8 jam ya. 8 jam. Kalau kita berangkat jam 8, masuknya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Pas kerjaan udah selesai. Waktu asar gak pekerjaan. Setuju? Kemudian maghrib ini, apalagi maghrib kita udah sampai di rumah, udah bersih, udah mandi, sudah bersengkrama dengan keluarga. Maghrib ini, dan Allah sangat adil, Allah sangat baik, karena Allah tahu kita sibuk dari pagi sampai siang sampai sore. Akhirnya Allah hanya perintahkan sholat maghrib 3 rakaat saja, tidak 4 rakaat. Allah tahu kita capek, Allah tahu kita lelah, Allah tahu kita pusing berjibaku dengan pekerjaan. Maghribnya disuruh berapa Bu? 3 saja. Yang selanjutnya sholat isya. Sholat isya 4 rakaat, waktunya lama banget, sampai menjelang fajar masih bisa kalau ibu mau tidur dulu. Subuh berapa rakaat? Bu, subuh itu kalau ibu mau ke kebun masih dingin, betul. Ke pasar belum buka, ke kantor belum buka, pabrik juga belum buka. Subuh itu tidak ada alasan untuk nggak sholat subuh. Dan subuh itu kita masih ngantuk, betul.
ya. Kadang-kadang kan kita sudah dengar ada, tapi mata ngantuk, betul-betul. Kita mikir, saya mau sholat atau tidur dulu ya? Sholat atau tidur dulu ya? Kalau sampai tidur lagi, kemudian bangun jam 8, itu ibu dosa besar Pak. Dosa besar. Bapak-bapak di sampingnya menurut ya, kalau Bapak sudah dengar ada, kemudian masih ngantuk, terus ragu-ragu untuk bangun, berat sekali untuk bangun, tidur lagi, kok sampai setengah 7 sudah terbit fajar, Bapak baru bangun, ini dosa besar. Kecuali memang Bapak itu disakinakan oleh Allah, ditenangkan oleh Allah, nggak dengar ada subuh, soalnya takbirin pulas sampai setengah 8, ibu baru bangun, ibu nggak dosa, Bapak nggak dosa, tetapi tetap sholat. Niatnya gimana Pak Haji? Niatnya adalah usolli fardhu subhi raka'ataini kesyatan lillahi ta'ala. Misal niatnya qadha. Saya tanya terakhir. Bu, kalau ada orang sini atau orang yang ibu yang di mana-mana bisa angkat besi 200 kilo tanpa kuda-kuda, besi 200 kilo diangkat kayak gini, langsung kayak gini, orang kuat apa enggak? Kuat apa enggak? Kuat ya, kita kuat ya. Tapi menurut Allah, orang yang